Om Swastiastu. Umat sedharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam hormat kepada Catur Guru. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan secara analitik tentang empati selektif. Nah, empati pada kurun waktu 1 bulan terakhir ini telah menjadi semacam wacana kemanusiaan yang mengemuka, bahwa antara kita dan orang lain telah terjadi jarak atau menjarakkan diri, atau disebut dengan social distancing atau physical distancing, itu hanya untuk menjaga kesehatan masing-masing. Itu artinya apa? Itu juga bentuk empati. Kita keluar rumah memakai masker, kemudian rajin cuci tangan, membersihkan diri, itu juga bentuk empati, bentuk kepedulian kita, tidak hanya terhadap diri, tetapi terhadap orang-orang terkasih yang ada di rumah, terhadap istri, suami, terhadap anak, dan juga orang tua. Di mana orang tua, sebagaimana dikatakan oleh Satgas Gugus Penanggulangan COVID-19 ini adalah orang yang paling rentan, termasuk juga dengan orang yang membawa penyakit bawaan yang cukup serius. Maka empati atau kepedulian adalah kata kunci dari kehidupan sosial kita pada 1 bulan terakhir ini, dan kita harus patuhi itu. Dan kemudian apa itu empati selektif atau kepedulian selektif? Empati selektif ini adalah sikap empati yang diimplementasikan secara parsial, tidak penuh, tapi hanya sebagian saja, atau empati sebagian. Terminologi empati selektif ini pertama dikemukakan dalam video Nas Daily pada Januari 2020 kemarin, yang membahas tentang atau lebih condong kepada pelestarian alam. Saya akan mencoba memberikan contoh empati selektif ini pada isu-isu mutakhir, termasuk juga grand issue atau isu-isu besar. Umpamanya adalah kalau kita berikan contoh, kita peduli terhadap sesama, sehingga kita kerja di rumah, berdoa di rumah, kita juga rajin cuci tangan, kalau bepergian ke pasar, menghindari kerumunan, kita memakai masker. Sepulang dari pasar, kita ganti baju, cuci tangan, baru dapat berbaur kembali dengan keluarga. Namun ada oknum tertentu yang mengimplementasikan sikap empati ini menjadi sesuatu yang parsial, bahwa kita peduli terhadap sesama. Seperti tadi, kita rajin cuci tangan, membersihkan diri, menjaga jarak. Tetapi oknum tertentu di wilayah tertentu, ada yang menolak seorang perawat ada di lingkungannya karena dia juga ikut dalam penanganan pasien dengan COVID-19. Perawat, dokter. Ada juga jenazah yang ditolak karena jenazah ini juga menderita COVID atau terpapar COVID-19. Kendati pun sudah kita tahu ada protokol kesehatan atau protokol pemakamannya, tapi masih saja ditolak dalam lingkungan wilayah tersebut. Ini juga contoh empati selektif. Kenapa disebut empati selektif? Kita peduli terhadap tetangga, terhadap keluarga kita dengan rajin membersihkan diri, memakai masker. Tapi kita, atau oknum ini, saya katakan oknum ini tidak peduli terhadap keluarga dengan jenazah COVID-19 ini, tidak peduli terhadap mereka
yang ikut dalam penanganan dengan pasien COVID-19 ini. Empati itu menjadi terseleksi kepada orang yang sehat saja, tetapi orang yang sudah meninggal, mereka yang ikut dalam penanganan COVID-19 ini tidak masuk dalam seleksi. Sehingga inilah yang disebut dengan sikap empati selektif kita, beberapa oknum. Sehingga ini menjadi semacam alamat bagi kita bahwa ada yang salah pada oknum ini di sebuah wilayah ini. Betapapun kita menginginkan supaya desa kita terbebas dari virus ini, dari pandemi ini, tapi sikap ini adalah sikap yang berlebihan, yang terlalu selektif, sehingga menjadikan kepedulian ini kepedulian yang seakan-akan parsial pada oknum ini. Kemudian contoh yang lain, bisa dikatakan bahwa kita atau ada oknum yang menyatakan diri sebagai pencinta anjing. Dia membuat komunitas anjing, komunitas pencinta anjing, bukan komunitas anjing. Dia membuat komunitas pencinta anjing. Tetapi dalam komunitas anjing, pencinta anjing ini, anjing-anjing yang dipelihara ataupun dinaungi, anjing-anjing terlantar yang dinaungi itu adalah umpamanya anjing dari ras-ras tertentu saja, sedangkan anjing dari ras lokal umpamanya itu tereliminasi, jadi tidak termasuk dalam ini. Ini juga termasuk dalam sikap etika selektif. Oknum ini menyatakan diri sebagai pencinta anjing, tetapi anjing yang dinaungi, dipelihara, diselamatkan itu adalah hanyalah anjing-anjing dengan ras-ras tertentu saja. Artinya apa? Ini adalah kepedulian yang sebagian atau empati yang sebagian, bukan empati yang tulus. Ada oknum juga yang menyatakan sebagai pencinta alam. Ketika penanaman 1000 pohon ikut, kemudian ketika ada isu-isu tertentu dia ikut, tetapi isu-isu alam dia ikut, tetapi pada kehidupan keseharian dia memakai sepatu dari kulit binatang, jaket dari kulit binatang, bahkan topi dari kulit binatang. Ini menjadikan semacam empati yang hanya bersifat rekreatif, tidak daily aktif. Empati yang hanya bersandar kepada pemanasan atau ikut dalam isu-isu tertentu, tapi tidak dalam sikap aktif keseharian. Makanya saya setuju apabila ada peraturan yang menyatakan bahwa pegawai negeri, pegawai kantoran itu tidak memakai sepatu dari kulit binatang, sepatu kain sajalah gitu umpamanya, sehingga sikap kepedulian kita terhadap alam ini menjadi nyata. Kertas atau buku itu kita tidak lagi dari kayu umpamanya, kita buat dari, bisa saja mungkin dari sampah plastik atau apapun nantinya, atau mungkin telah digantikan oleh laptop. Maka sikap kepedulian ini menjadi nyata dan tidak parsial, tidak sebagian, tapi keseluruhan, menyeluruh. Umat sedharma, mari kita galakkan sikap empati terhadap sesama. Kita ikuti anjuran pemerintah. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita dapat hidup dan seperti normal, seperti biasa, dan menjadikan ini pelajaran bahwa
berkaca dari tulisan Harari dan beberapa penulis yang berhaluan ekologis umpamanya, bahwa ini juga tidak lepas dari sikap kita yang terlalu arogan terhadap alam sekitar kita. Semoga pandemi ini memberikan kita secercah pengetahuan bahwa kita harus melestarikan alam, hidup seimbang dengannya, karena kita juga bagian dalam konsep Hindu. Mikrokosmos adalah bagian dari makrokosmos. Kita adalah mikrokosmos. Mari sekali lagi kita ikut anjuran pemerintah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Om Santi 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 Om.